Ya, walaupun malaikat itu tak bergerak, dia tidak berbuat dosa, akan tetapi Allah yang maha agung dan maha kuasa, ya, malaikat melihat layanan malaikat kepada Allah belum cukup. Yakni ibadahnya malaikat kepada Allah belum sempurna, belum memadai. Yakni orang kalau dia berkhidmat kepada orang lain, dia sudah berkhidmat, dia sudah sempurna, dia sudah menjalani dengan perintahnya, tapi dia rasakan belum cukup khidmatnya, sehingga perasaan seperti ini jika terjadi kepada orang itu, sebesar apa nikmat yang Allah beri kepada dia, gedenya nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kenal kepada Allah, nikmat bersujud kepada Allah. Iya. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hari-harinya pun beliau menangis. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, jangan kau ajab aku ya Allah. Ya, Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW sudah diyakini masuk surga yang paling tinggi, dan tidak ada orang yang ngetuk pintu surga kecuali Rasulullah. Dalam kesempurnaan ibadahnya Rasulullah SAW tetap masih menginsafi bahwa beliau adalah hamba yang hina di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Yakni taubat dengan demikian adalah nikmat bagi kedua belah pihak, ya, bagi orang berdosa dan bagi orang yang taat. Yakni faktornya ketika orang bertobat, ya, ketika rendah marifahnya kepada Allah karena orang yang rendah marifahnya bertobat karena banyak berbuat dosa, tapi orang yang tinggi marifahnya kepada Allah kurang menempatkan Allah sebagaimana Tuhan yang agung, atau melihat layanannya kepada Allah Subhanahu wa taala belum mencukupi, ya. Melakukan apa yang diperintahkan Allah belum mencukupi. Wa man taba 'alaiha sholihan, dan barang siapa yang bertaubat dengan amal soleh, yakni taubat diiringi dengan amal soleh, ya, agar supaya orang tersebut bukan hanya dia merasakan kesenangan, yakni merasa aku punya dosa sudah aku buat dan aku akan bertobat, ya. Paling bagus itu yang dosa yang ia bertobat diisi dengan amal soleh. Maka tidak sempurna tobat seseorang kecuali diisi dengan amal yang soleh. Wa man taba 'alaiha sholehan, ya. Dan dikatakan arti taubat itu di dalam Quran, Allah menyatakan taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah nasuha. Apa itu taubat nasuha? Ya, taubat yang tidak membawa seseorang kepada maksiat yang sama. Ya, taubat yang menjadi pemacu seseorang itu untuk beribadah taat yang lebih, yakni memacu dirinya untuk selalu taubat, melakukan taubat nasuha, ya. Sebab orang yang bertobat dan tidak diiringi amal yang soleh, maka tidak lengkap, ya, tidak lengkap taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menempatkan di dalam kitab taubat, ya, dalam kitab Al-Adhkar, dikatakan taubat akan menjadi syak, ya, bila tidak memenuhi 3 syarat dan ditambah dengan 1. Jadi 3 ditambah 1, ya, 3 kepada umumnya taubat, ya, baru syak. Yang pertama an-nadam, ya, ya, di dalam hadits an-nadamu taubatu, menyesal itu adalah taubat. Ya, ini hakikat taubat adalah menyesal. Orang beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, tapi nggak ada nyesalnya. Iya. Kadang lihat yang maksiat, astagfirullah, tapi dia tetap lihat astagfirullah, astagfirullah, tapi matanya tetap melihat kepada maksiat. Iya. Kadang-kadang orang melihat sesuatu yang istighfar, yang maksiat, tapi dia istighfar, tapi tetap matanya melihat ke. Nah, ini tidak memenuhi syarat taubat, sebab taubat syaratnya harus menyesal, harus ada di dalamnya itu menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, al-igla. Ya, al-igla yakni maknanya meninggalkan maksiat itu semuanya. Yakni orang tersebut kalau dia bertaubat, ya, akan tapi dia masih melakukan maksiat yang sama, ya, dan mengatakan selesai maksiat aku akan bertobat. Dan ketika dia katakan itu, saat itu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang untuk melakukan riba, dan Allah juga melarang untuk melakukan bermuamalah riba, maka diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga untuk dia tinggalkan.
Ya, untuk dia meninggalkan perbuatan riba tadi. Yang ketiga, al-azm ala adamil haudah, ya, berazam untuk tidak melakukan lagi dosa tadi. Ya, sebab tiga ini harus ada. Menyesal saat itu juga ketika maksiat ditinggalkan, dan berazam untuk tidak melakukan dosanya tadi. Jika tiga ini dilakukan, kemudian ia tergelincir ke dalam maksiat tadi tanpa unsur kesengajaan, dirinya kalah dengan hawa nafsunya, buat lagi maksiat tadi. Lalu bagaimana? Selagi dia masih bertaubat kepada tiga tadi itu masih ada, hatta 5 menit setelah bertobat dia maksiat lagi, 5 menit setelahnya itu tetap tobatnya diterima oleh Allah, dan tergelincir lagi tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat pertamanya taubat adalah 3 syarat tadi dipenuhi, yakni Allah akan memenuhi taubatnya seorang hamba walaupun dalam satu hari 70 kali dosa itu dia perbuat. Ya, yakni tobat berdosa sampai 70 kali dalam satu hari, Allah akan terima taubatnya dengan syarat setiap kali ia bertaubat kepada Allah terpenuhi 3 syarat tadi. Yakni ini simbol dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah agar hambanya tidak berputus asa. Sebagaimana kalau hamba itu bertaubat akan diberikan hidayah di dalam hatinya untuk dia tidak melakukan maksiat. Ya, jangan sampai berpikir orang, oh kalau satu hari 70 kali saya buat maksiat Allah ampuni. Ini nggak ada serius di dalam bertobat. Ya, taubat yang pertama pun tidak akan diterima oleh Allah kalaupun 3 syarat tadi tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang terakhir dipenuhi, ya, salat itu yang taubat itu yang berhubungan dengan orang lain, yakni hak yang diambil dari orang tersebut atau menyalahi haknya orang tersebut baru lengkap dari syarat taubat, yakni menyempurnakan hak orang lain tadi. Dikatakan maka sesungguhnya orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar taubat. Taubat tanpa amal soleh tidak sempurna taubatnya. Kemudian sifat yang berikutnya dikatakan walladzina yashaduna surah wa idzan lanwi maruti romah. Sifat ibadur rahman tidak menyaksikan azur, ya, yakni seseorang yang tidak menjadi saksi-saksi yang palsu. Ya, azur, yakni saksi palsu. Ini orang tersebut jika dia menjadi saksi di dalam pengadilan atau di dalam setiap masalah tersebut yang timbul ataupun dalam pengadilan ataupun tidak, akan tetapi kesaksian palsu tersebut sangat dosa yang masuk dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Sebab kesaksian palsu itu bisa menyebabkan rugi kepada orang lain. Kita berbuat zalim kepada orang lain, dan berbuat zalim adalah dosa besar. Ya ibadi inni haram tu gulma ala nafsi faja'altuhu mau bainakum wa harraman wala ghadolamu. Wahai hambaku, aku haramkan perbuatan zalim atas diriku, yakni janganlah engkau zalim di antara kamu. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang betul-betul, ya, syuhada al-ghosh, ya, menjadi saksi yang betul, hatta kepada diri kamu sendiri, hatta kepada keluarga kamu. Jangan melihat kesaksian tersebut kepada orang yang ada masalah, sebab orang ini dekat temannya, keluarganya, sehingga ia menipu di dalam persaksian, sebab ini melakukan dosa yang sangat besar. Ya, pernah Rasulullah SAW satu hari ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dosa apa yang besar? Kata Nabi, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian ukukul waliden, durhaka kepada orang tua. Ketika sebut yang ketiga, waktu itu Nabi sedang duduk bersandar. Ya, sebut 2, syirik kepada Allah,
dan juga durhaka kepada orang tua tidak. Ya, Nabi pada saat itu dalam keadaan bersandar. Ketika yang ketiga Nabi tegakkan badannya, lalu Nabi ulang yang ketiga, wasyahadati zuhur, wasyahadati zur. Saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu, diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah, sehingga perawi mengatakan kalau bisa diamlah Nabi, sebab kasihan. Karena yang ketiga Nabi mengulang-ulang dengan suara yang keras sampai 3 kali. Yakni merujuk kepada banyaknya orang yang tidak mengambil iktibar. Mereka, banyak dari mereka melakukan kesaksian palsu. Iya. Ya, datang juga pernah diceritakan datang seseorang kepada Rasulullah punya masalah tanah. Ya, dikatakan ini tanah saya. Satunya lagi bilang ini tanah saya ya Rasulullah. Rasulullah nyuruhkan, mana buktinya? Bawa saksi masing-masing untuk didekatkan saksinya. Ya, kata Nabi SAW, Nabi melihat ini, yakni meletakkan ini pengadilan ini dengan dasar bukti. Ya, hakim menghukum, menerapkan hasilnya dengan bukti, bukan hanya dengan isi hatinya. Ya. Bukan hanya berdasarkan isi hati, tapi dengan bukti. Ketika itu Rasulullah SAW, bukti yang terlihat oleh Rasulullah SAW, hak tanah ini adalah milik kamu. Ya, ini adalah dari bukti yang zahir yang engkau berikan kepada saya. Tapi kata Rasulullah, kalau engkau menipu dengan bukti yang engkau bawa, maka setiap potongan tanah, kata Rasulullah, yang engkau bawa adalah akan menjadi beban buat engkau ketika engkau di dalam nerakanya Allah. Beban ini berupa menjadi api. Ya, sehingga orang tadi yang datang kepada Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak mau nih, biar kasihkan ke sebelah aja, biar kasihkan sama orang tadi. Kata orang yang tadi, saya pun nggak mau ya Rasulullah, saya nggak mau ya Rasulullah. Kenapa? Sebabnya adalah iman di dalam hatinya mereka. Yakni mereka punya tanggung jawab di hari akhir, ketika di hari kiamat apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuai ketika dia lakukan. Orang bisa tipu hakim, orang bisa tipu yang lain, tapi tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Nabi SAW, ketika orang dua tadi itu ribut tidak mau, kata Rasulullah, ya sudah bagi 2 tanahnya. Yakni dalam hal ini tentang syahadati azur, ya, kesaksian yang palsu. Sifat yang berikutnya adalah wa idza maru bil lagwi maru zirama. Kalau ia lewat di tempat-tempat lahu, tempat-tempat yang lalai, hiburan, tempat yang mereka maksiat, ya, mereka lurus jalannya tanpa memperdulikan. Kita naik mobil lewat tempat pub, atau lewat rame-rame, atau lewat melawai, atau lewat tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat tersebut ada tempat maksiat. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika ia melewat suatu tempat, dia mendengar suatu musik yang tidak karuan, ia tutup kupingnya. Dia tutup kupingnya, baru dia jalan sambil melihat ke bawah. Ya, bukan dia merasakan, oh apa itu di dalam, pengen tahu tuh rasanya apa di dalam tuh. Ini adalah dikatakan wa idza maru bilawi madukirama. Ya, jika dia lewat di tempat yang di situ ada hal-hal yang melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, marukirama. Ya, maka ia melalui, yakni tanpa memperdulikan hal-hal yang mungkar tadi. Sebab dalam hal ini kita belajar dalam ini 3 perkara. Dari dalam sifat ibadur rahman, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Yang kedua, tidak menjadi saksi palsu. Dan yang ketiga, tidak memperdulikan akan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 sifat tadi menjadi hiasan di dalam hati kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menginsafi banyaknya dosa kita yang kita lakukan kepada Allah, supaya kita tidak menunda-nunda di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dimasukkan kita orang yang suka bertaubat. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dan Allah jadikan lisan kita selalu berkata jujur, dan Allah memelihara kita dari
perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah jaga keluarga kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga suami kita, Allah jaga anak kita, dan mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun sebentar ini menjadikan keberkahan buat kita. Ya, ini keberkahan tersebut, apa yang kita dapat amal dari pelajaran tersebut, kalau kita amalkan itu menjadi berkah buat kita. Ya, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Kalau ada kesalahan itu mungkin dari Al-Fakir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fi rizq wa taubatan qabdal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan dal hisab wa amana minal adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna nadhara wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.